Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya seperti kita berkumpul ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas sedikit tentang kitab Tanbihul Mughtarin. Ini adalah kitab yang membahas tentang akhlak tasawuf, di mana pengarangnya adalah Sayyid wa Maulana Al-Arif Sayyidi Abdul Wahab yang terkenal dengan Asy-Sya'rani. Terlahir di Mesir sekitar tahun 1400 Masehi. Beliau dari beberapa kegiatan Islam, dan Asy-Sya'rani ini selain terhadap akhlak at-tasawuf, ia juga mengarang beberapa kitab yang lainnya yang di luar dari akhlak at-tasawuf. Mengapa kita memerlukan akhlak tasawuf? Apa itu akhlak? Akhlak ini adalah cara muamalah kita terhadap sesama manusia. Akhlak, Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hakikat diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kemudian selain akhlak, selain yang kita keluarkan lewat anggota badan kita yaitu akhlak, juga ada akhlak hati. Ini yang dinamakan adalah akhlak tasawuf. Bagaimana hati kita, mengontrol hati kita agar bisa juhud, agar bisa sabar, agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ada yang paling ma'akhaf ala hadzal ummah al-munafiq al-alim. Inna akhwafa ma'akhaf. Yang paling aku takuti dari umat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah orang-orang munafik yang alim. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wa kaifa yakunu munafik? Bagaimana orang yang alim dikatakan munafik? Lalu kemudian Umar menjawab, qala alimul lisan. Lisannya itu alim sekali, akan tetapi jahilul qalbi wal amal. Perkataannya baik, ungkapannya baik, akan tetapi hati tidak dibarengi dengan hati dan amal. Amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Seperti halnya lilin menerangi yang lainnya, akan tetapi dirinya sendiri terbakar. Perkataannya baik, akan tetapi tidak diamalkan oleh dirinya, dan ini adalah yang paling ditakuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Puasa ya puasa, akan tetapi ketika melakukan puasa tidak dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak menahan dari kata-kata yang kotor. Lalu kemudian dari puasa tersebut tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apanya kecuali hanya menahan lapar saja. Lalu kemudian dari hadis lain dikatakan ada 3 golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir.
Tiga golongan ini yang diantaranya adalah ulama, lalu yang kedua adalah orang yang infak, lalu kemudian yang ketiga adalah orang yang jihad fisabilillah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai alim, kemari," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, "Ya Rabb, aku ini mempelajari ilmu dan aku sampaikan ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana bagian pahalaku ya Rabb?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bohong. Kamu ini mengajari manusia, berbicara di depan manusia, itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena apa? Ingin kau dibilang pintar, ingin kau dibilang berilmu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nilai apa-apanya kecuali hanya pujian dari manusia." Lalu yang kedua, ada orang yang rajin bersedekah. "Ya Rabb, aku selama hidup digunakan untuk sedekah, mengeluarkan hartaku di jalan karena Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah, "Bohong. Engkau bersedekah di muka bumi hanya ingin dikatakan engkau sebagai orang yang dermawan. Maka bagianmu adalah ketika di dunia mendapatkan pujian-pujian saja." Lalu kemudian orang yang jihad fisabilillah, "Ya Rabb, ketika aku di dunia, aku gunakan hidupku untuk jihad fisabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bohong. Engkau jihad ketika di dunia bukan karenaku, akan tetapi karena engkau ingin dikatakan orang pemberani." Jadi tiga golongan ini, alim, orang yang bersedekah, jihad fisabilillah, badannya beribadah kepada Allah, akan tetapi tidak diiringi dengan hati yang beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam hadis lain Rasulullah pun mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira." Ada seseorang yang di dunianya itu melakukan amalan-amalan ahli surga. Kalau kata sahabat-sahabatnya, ini udah ahli surga. Setiap perilakunya itu selalu diisi dengan ibadah, udah ahli surga. Lalu kemudian di catatan malaikat itu penuh dengan ibadah. Sampai pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan surga itu sekitar 1 meter lah. Saking dekatnya dengan surga, udah ahli surga. Bukan hanya menurut manusia, menurut catatan malaikat pun amal ibadahnya banyak. Akan tetapi ketika sudah dekat di pintu surga, Allah jatuhkan ke dalam api neraka. Sehingga para malaikat, "Ya Rabb, bagaimana mungkin ia yang di catatan kami adalah ahli surga, banyak dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenapa engkau jatuhkan ke dalam neraka?" Karena yang tahu niat ikhlas karena Allah atau tidak, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya malaikat hanya mencatat saja, ikhlas atau tidaknya para malaikat tidak tahu. Sehingga di pandangan malaikat, di pandangan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, manusia ini sudah ahli surga saja. Ibadahnya banyak sekali. Nampak solehnya luar biasa, akan tetapi Allah jatuhkan ke dalam api neraka. Karena apa? Karena Allah tahu apa yang ia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena selain Allah Subhanahu wa taala, karena berniat mendapatkan pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhlak tasawuf ini kita belajar, kita berlatih bagaimana ketika badan ibadah Allahu Akbar, tangan kita bertakbir, Allah yang maha besar. Tiada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisan, bukan hanya tangan yang mengangkat ke atas, akan tetapi hati pun ikut bergetar. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan, bukan beban, bukan yang lainnya lebih besar. Yang lebih besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita miliki tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang kecil, hamba yang
seorang hamba yang selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa mengatur takdir. Yang mengatur takdir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri agar kita menjadi hamba, benar-benar hamba yang selalu meminta, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita beribadah, hati kita pun ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam ilmu tasawuf. Dirangkum oleh para alim ulama bagaimana ketika melatih kita agar kita selalu bersandar kepada Allah, agar selalu menahan lapar, agar tidak selalu kenyang, agar selalu giat dalam ibadah, agar selalu bla bla bla, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirangkum dalam ilmu tasawuf. Baik, kita masuk ke bab pertama. Min akhlaqis salafus salih, di antara akhlak-akhlak salafus salih radhiyallahu anhum, yang pertama adalah mulazamatul kitab was sunnah, selalu sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak keluar dari kitab dan sunnah, selalu mempelajari Al-Quran bersama hukum-hukumnya, sehingga ahli tasawuf selain mempelajari akhlak juga mempelajari ilmu tafsir. Tafsirnya dipelajari, fikihnya dipelajari, ilmu hadisnya dipelajari, sehingga dengan berbagai macam ilmu dirangkumlah bagaimana menerapkan dalam akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Kaluzumu zilli lisyakhis, seperti beriringannya bayangan dengan seseorang. Ketika kita pergi misalkan kita pergi ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, bayangan ini selalu mengikuti kita. Tidak terpisah kita dengan bayangan kita. Kalau terpisah takut luar biasa. Bayangan kita pergi ke lain arah, takut luar biasa. Tetapi selalu mengiringi kita, bayangan kita itu selalu dekat dengan kita. Nah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah dan mengikuti Al-Quran, itu seperti bayangan yang mengikuti dari seseorang. Bayangan seseorang itu selalu mengikutinya. Begitu juga dengan orang yang memiliki akhlak tasawuf, yaitu selalu mulazamatil kitab was sunnah. Lalu kemudian di antara keutamaan mengikuti Al-Quran dan sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya memiliki keluarga dari bangsa manusia. Allahu Akbar. Saya memiliki keluarga dari bangsa manusia. Lalu para sahabat, ya Rabb, ya Rasulullah, siapa keluarga Allah dari bangsa manusia? Lalu Rasulullah mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka itu yang Allah anggap keluarga dari bangsa manusia adalah orang-orang ahlul Quran yang menggali ilmu Al-Quran. Bukan hanya hafal, digali maknanya, dicari makna fikihnya, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keutamaan orang yang selalu dengan Al-Quran, mulazamatul Quran, selalu berbarengan dengan Al-Quran, apa-apa yang dikatakannya selalu sesuai dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengatakan. Lalu kemudian ketika membaca Al-Quran bergetar hatinya, dirakukan dengan badannya. Nah, ini adalah ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apapun yang ditempelkan dengan lafaz Allah, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Jangankan makhluk hidup, makhluk yang mati sekalipun dalam pandangan manusia, ketika ditempelkan dengan lafaz Allah, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Kertas, ketika ada tulisan Allah, jangan bergelatakan di mana saja. Karena apa? Karena sudah menempel lafaz Allah. Lalu kemudian bait dalam bahasa Arab adalah rumah. Rumah memiliki tiang, memiliki atap dan lain sebagainya. Kita semuanya bisa masuk. Bait
rumah. Tidak ada spesialnya, rumah seperti biasa. Akan tetapi ketika ditempelkan dengan kata Allah, Baitullah, maka ini bukan sembarangan rumah. Baitullah adalah Masjidil Haram. Barang siapa yang beribadah di Baitullah, rumah yang ditempelkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka dilipat gandakan menjadi ribuan kali lipat. Karena bukan sembarangan rumah, tetapi Baitullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, ditempelkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan nabi dan rasul saja, akan tetapi pemimpin dari para nabi dan para rasul. Khalilullah, Nabiullah Ibrahim dikatakan Khalilullah karena ini adalah apa? Salah satu penghargaan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ditempelkan dengan Allah, maka sesuatu tersebut menjadi mulia, termasuk orang yang dekat dengan Al-Qur'an, mulazamatul Qur'an, maka Allah katakan ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika seseorang mampu mulazamatul Qur'an, selalu berbarengan, selalu menerapkan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ia selalu berbarengan mulazamah dengan hadis, dengan sunnah. Rasulullah mengatakan, ketika seseorang selalu melakukan sunnah, maka ia menjadi orang yang dicintai. Ketika seorang sudah dicintai oleh Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, maka ia akan bersamaku, kata Rasulullah, di surga. Otomatis kita sudah mudah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ketika padang mahsyar dibangkitkan dari alam kubur, ada yang dalam kondisi merangkak. Ada orang ahli riba ketika dibangunkan dari alam kubur, mereka banyak orang yang berlari untuk berkumpul di padang mahsyar. Akan tetapi pelaku riba jangankan berlari, ketika mau berjalan saja mereka terjatuh lagi. Kama yatakhabbatu syaitanu minal masi, seperti yang terkena terkena usapan setan. Bangun terjatuh lagi. Orang-orang yang lain berlari ke padang mahsyar, orang-orang yang lain berkumpul di padang mahsyar. Orang pelaku riba ini sulitnya luar biasa, jangankan berlari, berjalan pun jatuh lagi. Nah, maka ketika dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu catatan amal selama 50.000 tahun. Dalam satu riwayat dikatakan ketika kita menunggu catatan amal dalam kondisi panas luar biasa, 50.000 tahun lamanya. Lalu kemudian ketika catatan amal itu diberikan, ternyata pas dibuka catatan amal kita, ya Rabb, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tidak ada satu titik pun maksiat yang terlewatkan dalam catatan para malaikat. Semuanya ditulis. Ketika dilihat, ya Rabb, begitu banyak maksiat yang saya lakukan. Lalu kemudian ia mulazamatul bisunnah, selalu melakukan, selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salat fardu, lalu salat fardunya tidak khusyuk, lalu diiringi dengan salat sunnah, maka salat sunnah ini menambah, menyempurnakan salat fardu tersebut. Salat khusyuk itu luar biasa sulitnya, apalagi dilakukan dalam kondisi sendiri, munfarid. Maka yang dihitung khusyuk ini adalah salat kita sendiri, beda dengan salat jamaah. Salat jamaah, maka ini tips bagi orang yang sulit khusyuk dalam salatnya, akan tetapi ingin mendapatkan catatan amal ibadah salat khusyuk. Bagaimana caranya? Gampang, salat berjamaah saja. Karena nilai salat berjamaah, khusyuknya salat berjamaah, ketika dilihat ada imamnya, lalu imamnya itu salat dengan khusyuk,
menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka makmumnya pun ikut dinilai khusyuk. Lalu kemudian bagaimana kalau imamnya juga enggak khusyuk, lupa rakaat misalkan. Imamnya enggak khusyuk, lalu kemudian makmumnya ada satu saja yang khusyuk, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh jamaah tersebut dinilai ibadah salat khusyuk. Imamnya enggak khusyuk, lalu kemudian makmumnya pun enggak khusyuk, maka dilihat dari kesempurnaan salat, di kesempurnaan ibadah salatnya. Barisannya lurus, rapih, rapat, lalu kemudian ada imam, ada makmum, sempurna berjamaah tersebut, maka salat tersebut dihitung salat khusyuk. Nah, bagi yang sulit melakukan salat khusyuk, gampang, yaitu selalu datang untuk salat berjamaah. Maka satu saja orang khusyuk dalam jamaah tersebut, kita pun akan terbawa nilai salat khusyuk. Nah, ketika ibadah fardunya banyak bolong-bolong, tertambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Misalkan ketika sebelum sholat kita siwak, atau kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika akan pergi ke masjid itu, pergi dan pulang itu mencari jalan yang berbeda agar mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika bersama keluarga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah itu menjahit, tidak menyuruh kepada istrinya menjahitnya, menjahit sendiri. Ketika kita menjahit pakaian sendiri, oh ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membantu istri masak, oh ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika istri curhat kepada kita, karena perempuan itu dalam satu hari, kata Dr. Aisyah Dahlan, itu berapa ribu kata harus dikeluarkan. Dan biasanya yang dikatakan oleh perempuan itu, kalau didengarkan oleh laki-laki, oleh suami itu banyak yang gak pentingnya. Kalau suami itu ketika berbicara itu harus yang tek intinya yang penting. Akan tapi kalau perempuan itu yang tidak penting pun ia keluarkan. Karena memang kebutuhan perempuan seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita mampu mendengar, bersabar mendengarkan curhatan istri, perkataan istri dan sebagainya, bla bla bla, ngobrol dan sebagainya, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Sayyidah Aisyah ketika bertemu dengan istri-istri yang lain yang datang dari luar kota. Lalu kemudian dia mengatakan suaminya dari pertama istri yang pertama, lalu yang perempuan yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-11 dicurhatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Padahal sibuknya luar biasa. Pulang mengatur umat, capek luar biasa. Lalu kemudian pulang mendengarkan apa? Mendengarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak ada manfaatnya. Akan tetapi Rasulullah dengar saja. Sampai akhir Rasulullah dengar cerita dari Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah ini mendengarkan bagaimana romantisnya istri dan suami yang ke-11, di mana Ummu Zara dan Abu Zara itu begitu romantis ketika dalam pernikahannya, maka Rasulullah jawab, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Saya bagimu ya seperti itu juga, seperti Abu Zara kepada Ummi Zara. Nah, didengar dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dengan sunnah-sunnah tersebut maka akan menambal ibadah-ibadah wajib yang belum sempurna kita lakukan. Sehingga dengan menghidupkan sunnah, maka mudah-mudahan ketika mendapatkan catatan amal yang penuh dengan maksiat, kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian dalam kitab ini dikatakan wa qad kana sayyidut taifah al-Imam Abdul Qasim al-Junaid. Imam Abdul Qasim al-Junaid mengatakan Al-Qur'an sayyidul kutub wa ajma'uha wa syari'atuna awdahu syara'i wa adqaha wa tariqatuna yakni tariqah ahli tasawuf musyayyadatun bil kitab wa sunnah. Faman lam yaqra'il Qur'an wa yahfaz sunnah wa yafhamu ma'anihima la yasah iktida'u bihi. Kalau ada orang-orang
yang mengatakan dirinya itu adalah ahli tasawuf, lalu kemudian perbuatannya, akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut jangan kita ikuti, kita tinggalkan. Karena mengikuti Sunnah dan sesuai dengan Al-Quran adalah satu syarat yang wajib. Ya, satu syarat yang wajib. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan memiliki keistimewaan law ra'aitumur rajulan qad turabba fil hawa, ketika seseorang mengatakan bahwa bisa duduk di udara, fala taqtadubi, jangan merasa jangan merasa bangga dengan apa? Dengan keluar biasaan, kharikunil adah, ya keluar dari kebiasaan manusia dengan keistimewaan tersebut. Karena apa? Istimewa tersebut bukan dilihat dari dia mampu melakukan hal-hal yang aneh, akan tetapi yang luar biasa adalah ketika mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika datang ke alim ulama, tiba-tiba ke orang ahli orang pintar misalnya, pas datang tiba-tiba dia tahu keadaan kita, mau mengeluh tentang ini itu ya, lalu kemudian misalkan suaminya begini dan begitu ya, lalu kita tiba-tiba loh kok tahu, kok aneh, ini orang kayaknya soleh banget nih, dekat banget dengan Allah. Jangan terburu-buru menilai seseorang itu dilihat dari apa? Dilihat dari ia mampu menerawang misalkan, mampu memiliki keistimewaan yang di luar batas kemanusiaan misalkan. Tetapi yang harus dilihat adalah bagaimana yang ia lakukan dan yang ia anjurkan, apakah ia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Ketika sesuai maka kita ikuti, tetapi ketika keluar dari Sunnah dan Al-Quran maka kita tinggalkan. Lalu kemudian yang kedua, min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlak salafus salih yang kedua adalah tawaqqafuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanihi 'alal kitab was sunnah awil 'urf. Tidak melakukan sesuatu pekerjaan atau perkataan kecuali telah ditimbang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kemudian yang ketiga al-'urf, dilihat dari kebiasaan, dilihat dari apa? Dilihat dari tradisi, disesuaikan dengan tradisi di kaum tersebut. Nah, li'annal urf, karena kebiasaan atau tradisi yang baik, yang tidak keluar dari syariat, yang sesuai dengan syariat, tidak keluar dari, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan khuzil afwa wa'mur bil urf. Jadilah orang yang pemaaf dan apa? Perintahkan untuk urf, berbuat baik. Al-urf itu minal ma'ruf, diambil dari kata al-ma'ruf, sesuatu yang baik. Kata Imam Bukhari, al-urfu huwa al-ma'ruf. Urf ini adalah al-ma'ruf. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mul bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah orang pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan kepada ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, yang bodoh. Di antara urf atau kebiasaan baik itu ada dua. Ada kebiasaan yang diucapkan lisan dan yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti kita mengucapkan terima kasih, diberikan hadiah oleh orang lain, terima kasih. Ini sesuai dengan syariat. Dalam hadis Rasulullah SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, sudah barang tentu pasti dia sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia tidak bisa menghargai kebaikan orang lain, pasti ia pun tidak bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan terima kasih itu adalah adat istiadat yang sering kita lakukan. Tetapi adat istiadat ini tidak keluar dari syariat, maka terima kasih ini menjadi urf, menjadi apa? Menjadi syariat dan menjadi apa? Menjadi ibadah. Selain terima kasih, kalau misalkan jazakallah khair itu sudah disunnah, sudah barang tentu itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada fi'li, ada perbuatan, kebiasaan yang dilakukan oleh tubuh dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita berbagi setelah selesai sholat Jumat. Di zaman Rasulullah mungkin tidak ada. Akan tetapi hal tersebut baik dan tidak keluar dari syariat, maka kembangkan, lanjutkan. Dan ini termasuk syariat, termasuk ke dalam syariat karena kebaikan dan tidak keluar dari apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar dari apa? Dari Al-Qur'an. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadilah engkau sebagai umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintah kepada ma'ruf, kepada urf. Ada perintah, ada mengajak. Kalau kepada al-khair itu menggunakan yad'un, mengajak saja. Karena khair itu orang berbeda-beda. Kata sebagian orang ini khair, ini baik, kata yang lainnya tidak baik. Tetapi ma'ruf ini adalah kebaikan yang disepakati oleh seluruh manusia, oleh masyarakat, maka ya'murun, perintahkan mereka untuk selalu melakukan kebiasaan yang baik. Karena ini sudah disepakati, ini adalah perbuatan baik. Lalu kemudian dari uraf ini adalah kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan satu kebiasaan yang baik. Sanna di sini, sunnatan di sini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kebaikan yang baik secara umum. Ketika rajin misalkan kita ketika hari raya kita meminta maaf, menangis kepada orang tua, meminta maaf dari segala dosa. Ini kan sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Ketika ketika lebaran kita berkumpul, bersilaturahim, menjenguk sana dan sini. Itu adalah menjadi adat istiadat dan tidak keluar dari syariat. Maka ini kembangkanlah kebaikan-kebaikan, versi-versi kebaikan yang baru ini terus kembangkan. Barang siapa yang mengembangkan lalu diikuti oleh generasi selanjutnya, maka kebaikan tersebut akan mengalir kepada kita. Dan ini investasi bagi seseorang. Ketika sudah wafat, in qata'a amaluhu illa min thalas. Semua amalnya sudah terputus kecuali shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, kecuali sedekah jariyah. Sedekah, lalu dengan sedekah tersebut menghasilkan kebaikan. Misalkan kita sedekah kepada penghafal Al-Qur'an, lalu kemudian penghafal Al-Qur'an ini mengajarkan kepada yang lainnya. Kita wafat, yang kita sedekahi itu adalah menyebarkan ilmu agama, menyebarkan ilmu Al-Qur'an, maka pahala dari orang tersebut terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah wafat. Al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita menyampaikan ilmu misalkan kepada anak, mengajarkan alif, ba, ta, tha, ja dan selainnya, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sholat. Kita wafat, anak itu mengaji, mengajarkan kepada yang lainnya sholat, menjaga sholat yang 5 waktu, maka kebaikan anak tersebut mengalir kepada kita. Maka kalau untuk belajar Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, alif, ba, ta, tha, paling tidak kita lah yang mengajarkan. Jangan orang lain. Sebagai orang tua kita mengajarkan alif, ba, ta. Karena itu pondasi dari memahami Al-Qur'an adalah memahami tentang huruf, memahami tentang hurufil Qur'an. Nah, lalu kemudian terakhir di antara
akhlak salafus salih, kasratut tafwidhim ilallahi ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim, yaitu menyerahkan tafwidhim, menyerahkannya mereka salafus salih ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala fi amri anfusihim, dalam urusan diri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa ashabihim, dan sahabat-sahabat mereka. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan yang ada di dalam dirinya. Kemudian ketika mendidik anak dan ketika bergaul dengan para sahabat yang lainnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendidik anak, ya Allah kok sulit banget mendidik anak. Menyuruh sholat saja luar biasa sulitnya. Sulit luar biasa, ini mau nyuruh sholat kok sulit banget. Bagaimana anak ini? Nah, ketika kita merasakan sulit ketika mendidik anak, maka kita harus berpikir, anak itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan kepada kita hanya apa? Hanya mengajarkan, mendakwahi, mengajak saja. Sedangkan ia mengikuti atau tidaknya, mengikuti ajakan kita atau tidaknya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut mengatur sesuatu yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ikut mengatur. Masalah rizki, Allah sudah apa? Sudah porsi-porsikan rizki seseorang. Kita mah hanya diwajibkan berusaha saja, mencari rizki saja, sudah fokus mencari rizki. Karena mencari rizki ini adalah ibadah, mencari rizki ini adalah jihad fisabilillah, maka optimalkan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat terus mencari rizki. Ketika kita optimal mencari rizki, lalu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita idamkan, maka janganlah menyesal. Jangan kita mengeluh, karena urusan hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan bertindak sebagai Tuhan, kita bertindak sebagai hamba saja. Kita berusaha dan banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya kita adalah manusia biasa. Tuhan yang, Allah yang mentakdirkan rizki kita, Allah yang akan menurunkan rizki kita. Maka dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, arrih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dengan dari tadbir, mengatur. Fama qama bihi ghairaka anka la taqum bihi li nafsika, apa yang sudah ditanggung pihak lain yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau tidak perlu ikut menanggungnya. Istirahatkan diri kita. Sudah capek bekerja, lalu kemudian hati kita disibukkan, kok kenapa tidak sesuai dengan hasil? Bagaimana ke depannya? Apakah hasil ke depannya akan sesuai dengan yang kita dambakan? Bagaimana untuk anak? Bagaimana untuk istri? Bagaimana untuk kehidupan bulan depan dan sebagainya? Kita sudah lelah bekerja. Pikiran kita sudah mengoptimalkan bagaimana bekerja yang maksimal, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran. Maka ketika kita sudah lelah, istirahatkan diri kita. Hati kita ini istirahatkan dari ikut mengatur yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sudah mengistirahatkan dari ikut mengatur apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita itu tidak akan bersedih. Selalu berprasangka buruk, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diberikan musibah pun bersyukur. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diberikan musibah, ia mengatakan alhamdulillah, 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 mengucapkan syukur sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, ya wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kok setiap kali diberikan musibah engkau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alhamdulillah, musibah yang Allah berikan bukan musibah terhadap agamaku.
Alhamdulillah musibah yang Allah berikan dibarengi dengan kesabaran. Alhamdulillah musibah yang Allah berikan tidak keluar dari apa? Dari kemampuan yang aku miliki. Maka alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang ketakwaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendambakan kapan ujian ini diturunkan. Ketika ujian Allah turunkan, maka ia terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ini adalah doa yang diperintahkan Rasulullah SAW ketika diberikan musibah. Allahumma ajirni, ya Allah berikan ganjaran kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang aku miliki, wa khluf li khairam minha, dan gantikan musibah tersebut dengan yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Bagaimana? Bisa diikuti oleh semuanya. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Doa ini sudah dipraktekkan oleh sahabiah, seseorang perempuan yang sangat mencintai suaminya ahli ibadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi cinta-cintanya, lagi luar biasa sayangnya terhadap suaminya, wafat suami tersebut. Lalu kemudian perempuan ini mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendapatkan musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Dibaca terus oleh sahabiah tersebut, sehingga datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamar perempuan tersebut. Perempuan tersebut menolaknya. Baca lagi Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Terus dibaca lagi. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq melamarnya, lalu ditolaknya. Baca lagi Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Sehingga datanglah Rasulullah melamar wanita tersebut dan wanita tersebut menerimanya. Allahu akbar. Ketika seorang mendapatkan musibah, maka jadikan musibah ini sebagai peluang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini sebanyak-banyaknya. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ada satu doa lagi yang dibaca oleh Nabiullah Musa ketika mentok di hadapannya lautan, di kanannya pasukan Fir'aun, di kirinya pasukan Fir'aun, mau balik ke belakang pun pasukan Fir'aun. Aduh, ke kanan mati, ke kiri mati, apalagi balik ke belakang ini mati, dikejar oleh Fir'aun. Lalu kemudian Nabiullah Musa membaca doa ini, dan ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukal kalimat allati taqallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahri bi bani Israil. Faqulna bala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian wahai sahabat aku ajarkan doa yang ini doa dibaca oleh Nabiullah Musa ketika dikejar oleh Bani Israel. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah kami mengadu, wa antal musta'an, dan hanya engkaulah yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang lainnya, hanya engkau yang bisa memberikan pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbukalah lautan menjadi jalan yang bisa dilewati oleh Nabiullah Musa bersama pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita mempelajari Al-Quran, niatkan di dalam hati kita
bukan hanya belajar akan tapi ingin mengamalkan. Ketika mempelajari hadis, bukan hanya mempelajari hadis akan tapi niatkan dalam hati ingin mengamalkan. Lalu kemudian ketika sudah mempelajari Al-Quran dan hadis, lalu kemudian mengamalkannya dan mengamalkan juga al-urf, kebiasaan-kebiasaan baik, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini hakikatnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Dari hasil pembicaraan Ustaz tadi, saya mengambil kesimpulan tentang penanaman akhlak. Penanaman akhlak ini, kalau saya menganalisa keterangan Ustaz tadi, ini perlu ditanam penanaman materi melalui rumah tangga. Kalau dengan cara penanaman materi, pendalaman materi dari rumah tangga, tentu ini perlu dibentuk sekte, perlu dibentuk masjid taklim namanya. Apakah itu 10 rumah tangga dipandu oleh satu orang ustaz yang benar-benar mampu menguasai materi akhlak. Karena akhlak ini dimulai dengan evolusi, baru nanti revolusi. Kalaulah belum dimulai dengan evolusi pemantapan materi, saya pikir untuk penceramahnya akan begini-begini terus. Tidak akan ada kelihatan pendekatan materi pendalaman akhlak itu secara evolusi untuk berakting revolusinya. Jadi saya bertanya pada Ustaz, apakah ada strategi untuk pendalaman materi ini dibuat di dalam kelompok masjid taklim? Kita beberapa rumah tangga. Kalau secara pendalaman materi evolusi itu dimulai dari itu, saya berharap optimis akan bisa pemantapan itu dan pelaksanaan akhlak itu secara evolusi akan terjadi mantap banget. Jadi apakah kapan ini dimulai? Saya kalau ada dimulai yang seperti ini, saya berkeinginan banget untuk mengikuti seperti itu. Kalaulah diadakan ceramah-ceramah kayaknya seperti ini akan terus bergulir setiap masa ke masa, akan begini terus. Pemantapan materinya akan lambat gitu. Jadi kapan dimulai kelompok-kelompok itu? Terima kasih itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kajian suami istri itu sudah berjalan di Rumil, yaitu dengan kajian pasutri ya. Dengan kajian pasutri, akan tapi mungkin yang lebih banyak mengikuti itu ibu-ibu, mungkin bisa
Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ari bisa menambahkan juga di sini untuk bapak-bapaknya bagaimana kajian Pak Sutri ini bisa diadakan di masjid, mungkin dengan orang yang lebih pas dengan kajian suami istri, karena saya baru berapa tahun, baru pengantin muda lah, belum banyak pengalaman, sehingga ini perlu dengan orang yang lebih berpengalaman dan lebih menguasai tentang ilmu keluarga dalam Islam. Mungkin bisa itu dari Ustadz Ari. Sedangkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah keluarga itu sudah banyak diungkapkan dari beberapa hadis. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, misalkan ketika ya wahai Aisyah radhiyallahu anha, ketika seseorang dicabut keberkahan dari rumahnya, yaitu ketika dari keluarga tersebut sudah tidak ada kelembutan lagi. Ketika apa-apa diisi dengan keributan, kekerasan, lalu kemudian kata-kata yang tidak lembut, maka sudah pasti rahmat Allah dicabut dari rumah tersebut. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada para istri, innalil mar'ah, ketika seseorang sudah melakukan 4 hal, maka dakhala jannah min aibabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Ketika idza shallatil mar'ah khamsaha, ketika wanita salat 5 waktu, wa shoma syahraha, puasa Ramadan 30 hari, lalu kemudian wa hafadzat farjaha, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan keluarga, lalu kemudian wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka dakhalatil jannah min ayyubabin syi'ti, masuklah ke dalam pintu manapun ke dalam surga. Ini sudah diatur dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya tugas pendakwah mungkin hanya menyampaikan, untuk mengikuti atau tidaknya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu diadakan kajian Pak Sutri untuk bapak-bapak, sedangkan untuk ibu-ibu sudah ada di Rumil kajian Pak Sutri. Jazakallahu khair. Sedikit untuk kajian Pak Sutri udah kita laksanakan sebentar di masjid bersama Abu Maki, itu setiap Sabtu keempat jam 10. Pokoknya setiap hari Sabtu pekan keempat jam 10 itu kita laksanakan di Rumah Harga. Insya Allah juga di bulan Oktober kita juga akan mulai kajian parenting yang insya Allah lumayan bagus. Nanti akan diisi sama Ustadz Bentri dan Ayah Iqbal dan Ali, yang mereka memang akannya untuk di bidang masalah keluarga. Insya Allah jadwalnya nanti insya Allah akan kami sebarluaskan di seluruh sosial media masjid dan berbagai. Ada lagi bapak yang bertanya? Ada? Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.